virtual meeting. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Sisi kiri merupakan gambar arsitektur tanpa virtual meeting. Sisi kanan merupakan gambaran arsitektur menggunakan virtual meeting. Virtual meeting atau VM adalah simulasi komputer yang berjalan di atas suatu mesin fisik. Ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Yang kedua yaitu perkenalan virtual meeting. Ada arsitektur tanpa virtual meeting. Terdapat CPU, memori, NIC, disk yang menggambarkan hardware dari komputer kita. Lalu di atas komputer ditanamkan sistem operasi. Dan di dalam sistem operasi terdapat kumpulan software aplikasi yang dapat digunakan. Ini merupakan arsitektur tanpa virtual mesin. Yang kedua yaitu arsitektur menggunakan virtual meeting. Jadi di atas hardware kita tanamkan hypervisor, yang dimana hypervisor merupakan aplikasi untuk menjalankan VM. Salah satu contoh hypervisor ialah ESX server ini. Dan nanti di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa sistem operasi. Ada juga manfaat virtual meeting. Yang pertama yaitu virtual meeting memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbagi secara bersamaan pada suatu perangkat keras fiksi. Ini bermanfaat untuk pengembangan perangkat lunak, penguji isolasi lingkungan, dan optimalisasi pengguna sumber daya. Jadi virtual mesin itu ibaratnya kita seperti membuat komputer virtual di atas komputer jadi. Yang kedua, jadi virtual mesin itu ibaratnya kita seperti membuat komputer virtual di atas komputer atau server kita. CPU, memori, NIC, dan DIS yang berbentuk virtual. 3 keuntungan utama dari virtual meeting termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisien pengguna perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam pengelola dan mengelola sumber daya. Arsitektur virtual meeting. Terdapat dua jenis arsitektur virtual mesin, yaitu paramental arsitektur dan hosted arsitektur. Menggunakan VM di komputer, hosted arsitektur menggunakan VM di server, paramental arsitektur. Ada juga arsitektur virtual mesin. Terdapat dua jenis arsitektur virtual mesin, yaitu paramental dan hosted arsitektur. Kita bisa melihat berbagainya kalau paramental arsitektur ialah di atas hardware itu bisa langsung ditanamkan hypervisornya. Di antara contoh hypervisor yang familiar saat ini adalah Proxmox Open Source, VMware XC, baru setelahnya di atas hypervisor bisa kita buat beberapa VM sesuai kapasitas server di data center. Adapun jika hosted arsitektur ialah kita memerlukan host yang terdiri di atas hardware kita. Baru setelah itu bisa ditanamkan hypervisor dan juga membuat GUI-OS-nya. Di antara contoh hypervisornya jenis host arsitektur ialah VMware, VirtualBox, laptop atau PC. 1. Menggunakan VM di komputer, host arsitektur. 2. Menggunakan VM disperser, paramental arsitektur. Contoh implementasi di dunia nyata. Saat ini spesifik hardware sudah sangat keren yang dilengkapi dengan CPU dan memori tinggi, dan juga spesifikasi keren lainnya. Nah, itu kita bisa menanamkan berbagai sistem operasi sekaligus. Kita bisa misal kita bisa membeli server yang dilengkapi dengan CPU 120 core, memori 256 GB. Nah, itu kita tanamkan hypervisor dengan VMware XC, lalu kita membuat banyak sistem operasi. Basic install for VirtualBox: clone, snapshots, export, dan import. Yang pertama, clone. Dalam VirtualBox, clone berbagi
berarti membuat salinan identik dari mesin virtual yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual baru. Snapshot dalam VirtualBox adalah salinan dari suatu mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan Anda kembali ke kondisi tersebut jika terjadi masalah. Ada juga export. Dalam VirtualBox, export adalah menghasilkan salinan terlengkap dari mesin virtual dalam berbentuk arsip. Ini memungkinkan berbagi atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Import. Dalam VirtualBox, import adalah mengambil mesin virtual dari file arsip OVA yang sebelumnya diekspor. Pertama-tama kita buka Google Chrome, lalu ketikkan download Ubuntu Server Ice, lalu download. Kita tunggu sampai keluar downloadannya. Nah, karena di sini saya sudah punya Ubuntu, karena saya sudah download sebelumnya, mari kita buka Ubuntunya. Nah, ini Ubuntu yang saya punya yang sudah saya download. Kemudian kita matikan wifi-nya karena kita mau buka VirtualBox. Kita buka VirtualBox. Setelah kita buka Ubuntu, kita pencet Now dan tulis name Ubuntu. Kita next. Lah, itu kita setting untuk memori yaitu 1024 MB. Sekarang kita next. Kita ganti disk jadi 10.000 GB. Kita next. Kita finish. Kemudian kita start. Kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita akan pilih yang tanda kuning ini, kemudian add. Lalu kita masuk di mana kita mempunyai filenya. Kemudian choose. Lalu kita pencet open dan kita pencet model and writer report kalau kita sudah memasukkan Ubuntu-nya atau filenya. Kita tunggu sebentar ya. Setelah kita tunggu, kita pencet now.
Lalu kita pencet Scales Mode, lalu pencet Switch. Kita pilih English, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita tunggu, kita done aja ya. Kita terus enter, continuous. Kita isi ya. Kita isi namanya yaitu untuk your name, Ubuntu untuk your service name, sekolahan untuk quick eyes user, SMK Sragi untuk cost and password. Itu terserah kalian mau diisi password apa. Kita isi ulang passwordnya. Setelah kita isi ulang passwordnya, kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita done, continuous. Nah, baru kita tunggu beberapa saat.
Nah, ini setelah kita tunggu prosesnya yaitu hampir sangat lama saya tunggu. Ini yang bisa saya bagikan materi untuk install Ubuntu pada VirtualBox. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan melakukan tiga close. Yang pertama kita start dulu. Nah, di sini kita close. Kita pilih yang save damage test. Ini fungsinya untuk kita save. Nah, yang kedua itu kita close lagi. Kita pilih yang nomor 2 yang seperti petir. Lalu setelah kita pilih yang kedua, kita next, kita tunggu beberapa itu lagi menginstal data. Nah, ini sekarang sudah selesai. Kita masuk yang tahap ketiga. Nah, yang ketiga kita pilih yang paling bawah yaitu power. Ini fungsinya untuk mematikan Ubuntu. Nah, itu sudah secara otomatis sudah dimatikan. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Sekarang kita akan belajar mengenai tentang clone atau cloning. Jadi cloning itu fungsinya adalah untuk memperbanyak virtual mesin kita. Jadi contohnya misalnya kita membutuh 2 virtual mesin Ubuntu server. Nah, kalau kita butuh 2 seperti itu, daripada kita menginstal 2 kali Ubuntu, kita bisa melakukan clone, yaitu melakukan install sekali saja. Kemudian nanti dari satu Ubuntu yang kita buat, kita bisa melakukan clone yang banyak kita mau. Kalian bisa klik pada bagian 3 ini, tapi diklik kanan pada bagian Ubuntu yang sudah jadi. Kemudian klik kanan, di sini ada tulisan clone, lalu kita pencet clone itu. Nah, di sini kita akan memberi nama yaitu Ubuntu 2. Untuk memorinya itu masih sama dan untuk ininya masih sama, lalu kita next. Lalu untuk bagian ini Volcon, kemudian kita next. Kita tunggu sebentar, masih loading sekitar 1 menitan. Nah, setelah itu kita ada duplikan yaitu Ubuntu 2 yang kita lakukan dari Ubuntu 1. Untuk memastikan data yang dari Ubuntu 1, kita pencet start. Lalu kita tunggu sebentar karena di sini kita lagi loading menunggu Ubuntu kedua. Nah, ini adalah data yang dari
Ubuntu 1 kita salin ke Ubuntu 2. Sama saja seperti pada Ubuntu 1, tidak ada yang berubah satupun. Nah, pada bagian ini kita tunggu sebentar apakah data dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 itu masih sama atau tidak. Nah, sekarang kita pilih titik 3 di kanan, diketik, kita pilih snapshot. Habis itu kita pilih tag. Nah, di sini saya akan tulis yaitu default 1. Nah, kalau kita sudah tulis, lalu kita pencet OK. Nah, ini kita akan keluar yaitu namanya create state-nya. Nah, sekarang kita klik detail, kita jalankan start atau Ubuntu yang barusan kita bikin. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan menunggu sebentar ya. Nah, di sini kita akan login, yaitu kita login sekolah dan passwordnya kita masukkan. Nah, biar lebih enak, kita akan ketik clear dulu. Nah, di sini kita ketik ls dan di sini kita akan menambahkan sesuatu dan kita seolah-olah akan menambahkan server di Ubuntu ini. Nah, ini seolah-olah sebagai kita contoh, sebagai contohnya kita akan menambahkan dengan menggunakan perintah touch.
Sini kita sudah membuat konfigurasi dan di sini yaitu konfigurasinya salah. Untuk kembalikan konfigurasinya, kita pencet bagian silang di kanan, yaitu kita pilih power off, dan untuk remove blur dan snapshot atau snapshot 1 yaitu kita pencet, lalu kita pencet aux atau next. Nah, di sini kita klik kanan yaitu pada bagian snapshot dan kita pencet snapshot 1. Setelah itu kita bikin snapshot baru yaitu snapshot 1. Nah, sekarang kita pencet snapshot 1 dan kita pencet remove. Habis itu kita start, lalu kita tunggu sebentar masih login. Nah, kita pilih suite. Habis itu kita tunggu data Ubuntu-nya. Nah, ini hasil data Ubuntu yang saya buat. Setelah itu kita enter. Nah, di sini saya akan memasukkan sekolah dan kita masukkan passwordnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Langkah pertama, klik kanan, kemudian ada export to OGI, kemudian di sini kalian bisa langsung next saja. Atau di sini teman-teman bisa setting supaya ke tempat penyimpanannya. Lalu teman-teman bisa diatur mau menyimpan di mana. Kalau saya itu langsung next saja. Nah, di sini kita pencet finish. Nah, di sini bisa langsung ekspor. Nah, teman-teman di sini bisa lihat prosesnya ke ekspornya. Jadi, untuk ekspor ini sama halnya seperti cloning. Hanya saja ini dengan format yang berbeda. Kalau cloning itu dia di tempat yang kalau ekspor ini lebih cepat filenya digep atau digabungkan supaya nanti kalau dikirim ke teman itu filenya cuma satu file. Untuk prosesnya ini tidak lebih lama daripada instalasi, melainkan lebih singkat yaitu kurang lebih 1-4 menit. Ini lebih singkat ya, kita tinggal tunggu saja proses ekspornya. Sekarang kita bisa langsung coba cek ke tempat penyimpanannya dengan ada di dokumen Ubuntu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data kurang lebih 1, GB ini ada yang file yang sudah diekspor. Teman-teman kalau mau menjalankan ini atau dikopikan ke teman-teman itu bisa langsung dapatkan file ini saja. Untuk menjalankannya bisa langsung klik saja kemudian buka dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Nanti otomatis namanya akan beda yaitu namanya Ubuntu 1. Karena nama Ubuntu sudah digunakan pada virtual mesin sebelumnya walaupun ini masih bisa dirubah. Kalau udah tinggal satu di-import saja, kemudian kita tunggu kurang lebih 1-4 menit. Nah, di sini kita udah punya Ubuntu 2, yaitu hasil dari ekspor Ubuntu yang sebelumnya. Kita sekarang coba start. Nah, di sini saya akan coba jalankan Ubuntu yang tadi kita kopikan. Kita pencet switch.
Nah, kita tinggal tunggu saja apakah data dari Ubuntu yang kita kopikan atau kita salin masih sama atau tidak. Nah, teman-teman, ternyata kan datanya masih sama saja seperti Ubuntu yang kita kopikan tadi. Nah, di sini kita bisa masuk ke login dan kita masukkan passwordnya.